Pada musim liburan, banyak tempat yang mungkin bisa dikunjungi untuk melepas penat kegiatan seharian. Banyak rencana yang dibuat kemana dan dengan siapa. Namun apa jadinya jika tempat liburan yang kita pilih itu salah? Bukannya mendapat kesenangan dan ketenangan, ini malah membawa maut dan kematian yang tragis. Tragislah kalau nyawa harus berakhir sebagai santapan orang gunung kanibal. Selamat nonton film. Inilah Wrong Turn 4. Tahun silam, dua orang dokter terlihat berjalan menuju sebuah tempat karantina orang-orang gunung yang terlahir dari hubungan bersaudara. Mereka berdua memeriksa keadaan pasien tersebut, sampai pada saat dokter wanita ditarik oleh seorang pasien. Untung saja dokter itu segera lepas dari jambakan pasien aneh itu. Pasien itu mengambil jepitan rambut si dokter. Para dokter itu nampaknya sedang melihat 3 orang remaja yang terlahir cacat karena hubungan saudara orang tua mereka. Dokter wanita nampak tertarik untuk mengobservasi ketiganya. Setelah itu, para dokter keluar dari ruangan. Merasa sudah aman, si pasien yang tadi mengambil jepitan si dokter wanita berusaha membuka pintu teralis besi, namun tidak berhasil. 3 remaja aneh itu meminta jepitan itu. Setelah jepitan itu dia raih, dia lalu membuka pintu teralis. Mereka berhasil. Mereka bertiga lalu segera keluar dari ruangan sempit itu. Para pasien yang lain rusuh untuk dikeluarkan. Penjaga pintu mendengar kerusuhan pasien dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun pada saat itu, dia masuk ke ruangan tersebut. 3 remaja itu melompatinya dari belakang. Mereka lalu mencabik-cabik daging si penjaga malang itu hingga tewas. Lalu 3 remaja itu pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, seorang remaja itu lalu menekan tombol untuk membuka semua pintu pasien. Para pasien dengan gembira keluar dari ruangan mereka. Rumah sakit itu menjadi kacau. Para pasien yang sakit jiwa memporak-porandakan isi rumah sakit. Terlihat juga 3 remaja aneh itu menyiksa si dokter wanita dengan setruman listrik hingga tewas. Setelah itu, mereka segera pergi meninggalkan dokter malang itu. Dokter pria juga terlihat diikat dan disiksa oleh 3 remaja itu hingga tewas. 30 tahun kemudian, terlihat para remaja tengah bersiap-siap untuk liburan musim dingin mereka. Mereka terlihat sangat senang dengan liburan kali itu. Setelah semuanya naik ke mobil salju, mereka lalu mulai jalan ke tempat yang mereka tuju. Tanpa mereka tahu jalan yang mereka pilih adalah jalan 2 arah. Di tengah perjalanan, Kyle sempat kebingungan karena jalan bercabang. Teman-temannya sempat bertanya, apakah benar Kyle tahu jalan menuju Villa Porter? Kyle lalu mengiyakan dan memilih jalan ke kiri. Sempat Daniel meragukan jalan yang dipilih Kyle. Malam hari tiba. Nampaknya jalan yang Kyle pilih salah. Mereka semua tersesat di tengah badai salju. Vincent lalu melihat sebuah bangunan tidak jauh dari mereka. Mereka lalu memutuskan untuk ke bangunan itu. Bangunan itu merupakan rumah sakit tua khusus untuk orang-orang tidak waras. Para mahasiswa itu terlihat bercanda gurau satu sama lain di dalam bangunan itu. Sampai pada saat Daniel dan 2 cowok lain membawa sesuatu yang bisa dijadikan kayu bakar penghangat ruangan. Kyle membakar tungku penghangat ruangan dan berhasil. Teman-temannya memberi tepuk tangan karena mereka senang bisa hangat malam itu. Kyle juga meminta maaf pada temannya karena dia semua bisa tersesat dan tidak sampai ke villa milik Porter. Setelah itu, Daniel, Kyle, dan beberapa yang lain mencoba berjalan-jalan mencari tahu tentang bangunan tua itu. Di sana mereka sempat melihat lentera yang tertata rapi di sudut lorong. Setelah itu Vincent melihat kantor kepala rumah sakit. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke ruangan itu. Di dalam, mereka melihat-lihat isi ruangan. Kyle mendapat minuman beralkohol usia puluhan tahun. Dia dan Vincent sempat mencobanya. Sementara Daniel dan Jenna melihat-lihat arsip tua di sana. Daniel berkata,
Pasien-pasien di rumah sakit itu terlihat seperti monster. Semua yang melihat file itu merasa ngeri dengan foto-foto pasien. Setelah itu mereka memutuskan kembali ke yang lain. Setelah lama mengobrol, Jenna dan Vincent berencana mencari ruangan untuk mereka tidur nanti. Kania juga berseteru ingin ikut mencari. Mereka bertiga berjalan menyusuri lorong gelap rumah sakit tua itu. Sampai pada saat Kania melihat ada seseorang melintas di hadapan mereka. Vincent lalu mencoba mencari tahu siapa yang dilihat oleh Kania. Dia lalu memasuki ruangan bangsal untuk mencari orang itu. Namun Vincent berteriak membuat Kania dan Jenna kaget. Karena takut, Kania hendak kembali ke teman-temannya. Namun Jenna memintanya untuk mencari Vincent bersama. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan bangsal itu. Di sana mereka menyebut dan memanggil Vincent, namun tidak ada jawaban. Namun mereka dikejutkan dengan suara dari belakang. Rupanya itu Vincent yang mengerjai Jenna dan Kania. Kania ngambek karena ketakutan akibat ulah Vincent. Dia lalu memukul Vincent dan segera kembali ke teman-temannya. Vincent dan Jenna pun mengikuti Kania dari belakang. Namun tanpa mereka tahu, ternyata memang benar ada seseorang yang mengintai mereka dari tadi. Vincent terlihat sendirian. Dia rupanya berusaha mencari generator listrik. Dia lalu melihat generator tua. Dia juga melihat banyak bahan bakar yang bisa dipakai untuk menyalakan generator. Dia memutar generator itu dan berhasil. Lampu di seluruh ruangan itu menyala, membuat seluruh temannya senang setelah lampu menyala. Nampaknya mereka semua bersenang-senang menikmati malam mereka. Mereka minum dan berjoget. Mereka tidak tahu kalau ada orang buruk rupa yang melihatnya dari cermin dua sisi. Orang buruk rupa itu adalah salah satu dari 3 remaja yang lolos dari rumah sakit jiwa 30 tahun yang lalu. Setelah itu, para mahasiswa lalu berlomba memakai kursi roda. Mereka berada di ruangan auditorium. Di sana, Kania memungut kaset film tua. Mereka melihat ada layar putih untuk memutar film. Daniel lalu mengambil kaset itu dan mencoba memutarnya. Nampaknya film itu berisi tentang aktivitas rumah sakit itu. Di sana Desi berkata kalau 30 tahun yang lalu, gerombolan pribumi Virginia Barat merupakan kanibal pemakan daging manusia yang sadis. Sewaktu kecil, Desi selalu ditakuti dengan cerita-cerita tentang kanibal itu. Desi juga berkata kalau mungkin rumah sakit ini adalah tempat kanibal itu ditahan. Nampaknya semua orang yang ada di sana tidak percaya dengan apa yang Desi ceritakan. Terlihat Vincent berdiri dari kursi roda dan mengajak Jenna untuk tidur. Mereka pun bubar barisan dan pergi untuk beristirahat. Vincent gelisah dan tidak bisa tidur. Dia lantas pamit pada Jenna untuk berjalan-jalan sejenak. Lalu dengan bekal senter dia berjalan sendirian. Dia menyusuri lorong-lorong rumah sakit, sampai pada saat dia kaget melihat seorang di balik kaca yang tidak lain adalah Porter temannya. Dia mendekati Porter, namun pada saat dia menyentuh Porter, Porter rupanya sudah tewas. Dia kaget dan mencoba segera pergi, namun saat dia membalikkan badan, seorang kanibal lalu menusuk lehernya hingga Vincent tewas. Kanibal itu lalu menyeret jasad Vincent ke dalam sebuah ruangan. Pagi hari, Jenna yang terbangun, kebingungan karena dia tidak melihat Vincent. Dia lalu segera mencari Vincent. Bersama Kania, dia bertanya pada semua temannya apakah mereka melihat Vincent semalam. Namun tak satu pun yang melihat. Mereka memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum mencari Vincent. Namun pada saat mereka kembali ke ruangan tungku, mereka terkejut karena barang-barang mereka sudah tidak ada di sana. Kyle lalu berkata, mungkin Vincent yang memindahkannya. Mereka pun tidak jadi sarapan dan segera mencari Vincent. Kyle, Kania, dan 2 cewek lainnya menyusuri ruang demi ruang rumah sakit itu. Sementara Daniel dan 3 cewek lainnya melihat bekas darah Porter di kaca. Daniel lalu masuk ke ruangan perawat namun tidak menemukan apa-apa. Sementara Kyle dan yang lainnya lagi mencoba berpencar untuk mempercepat Vincent ditemukan. Jenna berada di ruang bedah. Di sana dia melihat seorang kanibal mengangkat tubuh Porter. Jenna cepat-cepat bersembunyi. Dia sangat ketakutan melihat tubuh Porter dimutilasi. Merasa aman, Jenna segera keluar dari ruangan itu dan mencari teman-temannya.
Rupanya temannya berkumpul di ruang pemutaran film semalam. Di sana Jenna berkata ada kanibal yang memakan Porter dan mungkin saja kanibal itu akan membunuh mereka semua. Kyle tidak percaya. Sempat pada saat mereka melihat jaket Porter dilempar dari sebuah pintu, Kania lalu membuka apa yang di bungkusan jaket itu. Betapa kagetnya mereka saat lihat isi jaket tersebut adalah kepala Vincent. Kania histeris dan yang lain juga, namun Yanti yang shock mulai mundur perlahan karena ketakutan. Yanti masuk jebakan 3 kanibal, lehernya terikat di kawat duri. 3 kanibal lalu menarik kawat duri dan tubuh Yanti terangkat. Darah mulai keluar dari lehernya. Kyle sempat menarik tubuh Yanti, namun itu malah membuat tubuh dan kepala Yanti terpisah. Semuanya segera berlari keluar dari ruangan itu, begitupun dengan Kyle. Mereka semua berlari keluar rumah sakit. Mereka berusaha membunyikan mobil salju mereka, namun sayang tidak bisa, karena busi mobil itu sudah diambil oleh para kanibal. Di sana Desi yang jago ski mencoba memakai peralatan skinya dan berkata akan mencari bantuan dan menelpon polisi. Yang lain meminta Desi untuk menjaga diri. Desi lalu pergi menyusuri badai salju seorang diri. Sementara yang lain memutuskan masuk kembali ke dalam rumah sakit untuk bersembunyi. Mereka memilih ruangan dokter kepala. Kyle mengunci pintu itu, sementara yang lain mencari cara untuk bisa selamat dari para kanibal. Para kanibal nampaknya sedang memotong-motong tubuh Vincent dan Porter sebagai makanannya. Di ruang dokter kepala, para mahasiswa itu memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah mengambil beberapa alat yang bisa mereka pakai untuk melawan para kanibal. Sarah, Daniel, dan Kyle yang memutuskan untuk pergi, sementara 3 cewek yang lain menunggu di ruangan itu. Saat menunggu, Kania mendengar ada yang datang. Dari balik pintu dia menyebut nama temannya. Namun dia terkejut karena mesin bor besar menembus pintu dan hampir mengenainya. Si kanibal rupanya yang ada di balik pintu. Si kanibal lalu menarik rambut Kania. Brice lalu menusuk pisau ke tangan kanibal. Kanibal yang kesakitan lalu pergi meninggalkan 3 cewek itu. Kyle dan yang lain sudah mendapatkan alat untuk perlawanan. Mereka lalu segera kembali ke ruangan dokter kepala. Namun Daniel yang terlambat karena mengambil kapak diseret oleh si kanibal. Daniel lalu dinaikkan ke meja operasi, sementara Kyle dan Sarah sudah sampai di ruangan. Kania bertanya di mana Daniel. Kyle dan Sarah lalu segera melihat keluar ruangan, namun Daniel belum terlihat. Rupanya Daniel tengah diikat oleh para kanibal. Daniel dikuliti hidup-hidup. Teriakan Daniel didengar oleh teman-temannya. Mereka pun segera keluar ruangan untuk mencari Daniel. Kyle lalu berkata pada cewek-cewek kalau dia akan ke ruang bawah tanah arah suara Daniel. Kania meminta Kyle untuk segera kembali. Kyle lalu masuk ke ruangan bawah tanah. Di sana dia melihat Daniel dikuliti hidup-hidup lalu dagingnya digoreng di minyak. Kyle juga melihat Daniel tewas perlahan di depannya. Setelah itu, Kyle lalu kembali ke temannya. Di sana Kyle membuat rencana untuk mengumpan para buruk rupa agar bisa masuk ke dalam ruang isolasi berjeruji. Dia lalu meminta Jenna untuk mengambil lentera, sementara dia dan yang lain akan memukul para kanibal dan membuatnya berlari ke arah bangsal isolasi. Rencana mereka berhasil. Para kanibal berhasil dikurung di bangsal isolasi tersebut. Kania dan Kyle lalu mengunci bangsal itu. Di sana Kyle meminta Jenna kembali mengambil lentera. Setelah itu, dia berencana membakar para kanibal hidup-hidup. Namun Kania melarang atas dasar kemanusiaan. Di luar sana, terlihat Desi menghangatkan tubuh dengan api. Namun api itu padam tertimpa salju yang terjatuh dari pepohonan. Desi terlihat sangat sedih dalam keadaan dingin. Karena Kania melarang Kyle untuk membakar para kanibal itu hidup-hidup, maka mereka membuat rencana untuk tetap mengurung para kanibal dan akan bergantian berjaga sampai bantuan datang. Kania dan yang lain meninggalkan Kyle untuk mencari busi mobil salju mereka, sementara Kyle menjaga para kanibal itu. Para cewek-cewek yang mencari kabel dan busi nampaknya tidak menemukan apa-apa. Kania berkata mereka harus beristirahat untuk punya tenaga di hari esok, karena mungkin besok akan ada banyak bantuan yang datang. Di bangsal isolasi,
para kanibal mengambil jepitan rambut yang 30 tahun lalu mereka gunakan untuk kabur dari sana. Seorang kanibal segera membuka pintu itu. Kyle yang tertidur tidak merasa ada aksi dari para kanibal. Setelah berhasil keluar dari bangsal isolasi, para kanibal lalu memukuli Kyle yang tertidur. Sementara Kania yang tidak bisa tidur di samping temannya yang sudah terlelap, memutuskan untuk menggantikan Kyle berjaga. Dia meminta Sarah yang terbangun untuk kembali mengunci pintu ruangan itu. Saat di lorong rumah sakit, lampu tiba-tiba padam. Dengan ketakutan, Kania yang hanya bermodal senter segera kembali ke bangsal isolasi. Dia sangat kaget karena di sana dia tidak menemukan siapa-siapa termasuk Kyle. Kania segera kembali ke teman-temannya, lalu bercerita tentang apa yang terjadi. Pada saat dia bercerita, seseorang datang di luar ruangan. Mereka mengira seseorang kanibal yang mungkin menjebak mereka. Sarah lalu berkata akan menghabisi kanibal itu. Yang lain juga setuju dengan Sarah. Mereka terlihat berlari ke arah seorang yang ditutupi wajahnya. Dengan emosi yang bercampur takut, mereka terus menusuk orang bertopeng itu hingga tewas. Saat membuka topeng, betapa kagetnya Kania dan yang lain. Rupanya yang mereka bunuh adalah Kyle, teman mereka. Kyle tidak dapat bersuara pada saat itu karena Sarah melihat lidah Kyle sudah dipotong sebelumnya. Mereka histeris dan segera menjauh dari Kyle. Saat berlari, mereka dihadang oleh para kanibal. Mereka memutar arah dan mencari tempat untuk bersembunyi. Di tempat itu, Kania melihat banyak mantel hangat. Mereka lalu memakai mantel itu dan segera kembali mencari jalan keluar rumah sakit. Mereka menahan pintu dengan bolak-balik agar tidak mudah dilewati oleh para kanibal. Setelah itu, Sarah mencoba membuka teralis dengan paksa dan membuat lubang untuk mereka lalui di tumpukan salju. Sementara di balik pintu, para kanibal berusaha menembus pintu besi, namun belum berhasil. Sarah berhasil keluar melewati tumpukan salju. Selanjutnya Brice yang akan melewati lubang yang dibuat Sarah. Para kanibal juga terus berusaha membuka pintu. Sementara Jenna meminta Kania terlebih dahulu keluar dari ruangan itu. Kanibal berhasil mendobrak pintu besi itu. Jenna yang merasa kehadiran para kanibal segera masuk ke lubang untuk keluar dari sana. Namun salju itu longsor, membuat Jenna kembali berdiri di depan lubang salju. Merasa ada yang tidak beres, Kania mencoba mengecek apa yang terjadi. Kania melihat Jenna dibunuh oleh para kanibal. Jenna ditusuk oleh bor tangan milik para kanibal. Segera Kania meminta temannya untuk menariknya. Kania dan temannya segera pergi dari rumah sakit itu. Mereka dengan susah payah berlari di tengah salju yang lebat. Para kanibal juga terlihat keluar dari rumah sakit untuk mengejar Kania dan temannya. Para kanibal menggunakan mobil salju milik Kania dan temannya. Mereka dengan mobil salju itu sempat mengelilingi Kania dan temannya. Lalu para kanibal itu pergi. Brice sempat bertanya kemana kanibal itu pergi, namun Kania tidak peduli, lalu mengajak temannya untuk cepat berlari menjauh. Sarah meminta temannya untuk menunggunya karena dia akan mencari tongkat yang tertinggal di tumpukan salju tadi. Kania dan Brice kembali dikejar oleh para kanibal. Kania terjatuh karena terkena kapak si kanibal. Sarah yang melihat Kania segera menolong dan membawa Kania bersembunyi. Sedangkan Brice yang diseret oleh si kanibal mencoba meraih pisau di kantongnya dan menusuk lengan yang menariknya. Brice terlepas dari kanibal. Sarah meminta Kania untuk menunggunya di tengah hutan sembari ia akan mencari Brice. Sarah sangat sedih melihat Brice tewas digilas oleh si kanibal. Kania mencari Sarah dengan lengan yang terluka. Sarah meratapi jasad Brice yang hancur berkeping-keping. Pagi hari, terlihat Desi tewas dalam keadaan membeku. Sementara Kania terus berteriak mencari Sarah. Dia juga berlari saat melihat si kanibal mengejarnya. Saat kanibal hendak menarik Kania, Sarah yang sedari tadi bersembunyi di balik salju langsung memukul si kanibal. Si kanibal terjatuh. Sarah lalu membantu Kania berdiri. Kania dan Sarah terlihat mengendarai mobil salju sembari tersenyum. Namun itu tidak lama. Mereka dengan laju melintas di kawat duri yang membuat kepala dan badan mereka terpisah. Keduanya pun tewas secara bersamaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Tunggu juga Wrong Turn 5 ya.
Selamat nonton film.